Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal kimia SMA ya. Jadi soal yang akan saya bahas kali ini itu ada dua. Ada soal mengenai larutan penyangga. Ya, ini contoh soalnya mirip, jadi saya langsung membuat untuk dua soal ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, sekarang saya akan menjawab satu persatu untuk soal yang pertama ya. Suatu asam Ha mempunyai pKa itu 3,2. Penambahan X mol NaA ke dalam 500 ml larutan Ha 0,2 molar menghasilkan pH larutan sebesar 3,5. Jumlah mol NaA yang ditambahkan adalah, jadi mungkin dari beberapa dari kalian bingung ya apa maksud dari Ha sama NaA ini, karena pasti kalian jarang melihatnya ya, jadi kan tidak perlu bingung. Kenapa? Karena Ha itu maksudnya asam lemah ya. Jadi dia ada kationnya itu H+, anionnya amin seperti itu. Nah, ini biasanya ini adalah notasi umum untuk asam lemah gitu. Jadi aminnya itu apa saja bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan dia HF misalnya, berarti kan amin itu adalah F- gitu kan. Di amin itu adalah simbol anionnya gitu. Jadi nggak ada anion amin, tapi itu hanya mensimbolkan saja amin ya. Demikian juga untuk yang ini, NaA ini ya. Jadi kalau NaA itu berarti artinya dia garam dengan anionnya amin gitu. Jadi dia punya kationnya Na+ sama anionnya amin gitu. Jadi A itu tidak ada ya. Jadi A itu cuma menyimbolkan saja kalau itu adalah anionnya. Ya, sedang untuk Na ini benar dia kationnya Na+ gitu. Jadi ini bukan simbol, emang ada dia ion natrium. Berarti sekarang kita bisa lihat kan dia ada asamnya Ha yang punya pKa-nya 3,2. Penambahan X mol NaA berarti tambahkan garamnya ya. Tambahkan garamnya ke dalam 500 ml lautan Ha sebanyak 0,2 molar. Ya, berarti sekarang kita cari dulu mol dari Ha-nya ya. Jadi mol Ha itu karena dia diketahui volume sama diketahui molaritas, berarti kan molnya adalah M kali V ya. Berarti 0,2 dikali dengan 500 ml. Ya, jadi hasilnya adalah 100 milimol ya. Jangan sampai salah satuannya ya. Jadi kalau dia molaritas dikali dengan mililiter, M dikali mililiter hasilnya milimol gitu. Tapi kalau dia M sama liter berarti mol. Ini diubah jadi mol dibagi dengan 1000 ya, berarti 0,1 mol. Ya, itu ya. Nah, sekarang berapa banyak mol NaA yang tambahkan jika ingin pH-nya sebesar 3,5. Ya, berarti kalian tahu ini adalah suatu larutan penyangga ya. Jadi larutan penyangga itu campuran dari asam dengan garamnya atau basa konjugasinya, atau bisa juga basa dengan garamnya atau basa dengan asam konjugasinya gitu ya. Jadi kalau ini kan dia asamnya Ha, basa konjugasinya atau garamnya kan NaA. Berarti karena dia campuran keduanya, berarti dia termasuk larutan penyangga. Nah, ini larutan penyangga asam atau basa. Dia asam ya, karena Ha dia asam lemah gitu ya. Nah, kalau dia rumus untuk larutan penyangga asam ya, itu ada dua rumusnya. Jadi ada konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam, atau bisa juga dalam bentuk P-nya ya. pH sama dengan pKa plus log mol A per mol garam. Seperti itu. Nah, karena di sini udah diketahui pKa-nya, berarti kita langsung aja masuk ke sini ya, supaya kita tidak mengerjakannya dua kali lipatnya gitu ya. Langsung ke rumus yang kedua. Ya, sehingga pH-nya kan diketahui itu adalah pH-nya 3,5. Berarti 3,5 sama dengan pKa-nya 3,2 plus log mol asamnya kan mol Ha-nya. Berarti kan 0,1. Log 0,1 per mol garam. Seperti itu ya. Berarti kan 3,5 dikurangi 3,2 berarti 0,3. Sama dengan log 0,1 per mol garam ya. Nah, untuk menghilangkan lognya berarti dia kebalikannya berarti 10 pangkat ya. Berarti 10 pangkat 0,3 yaitu adalah 1,995, atau kalau saya bulatkan itu menjadi 2 ya. Jadi 2 sama dengan 0,1 per mol G. Jadi mol G-nya ya tinggal kalian hitung saja ya. Mol G-nya berarti 0,1 dibagi dengan 2 berarti 0,05 mol. Ya. Jadi di sini karena dia satuannya pertama Ha-nya sudah mol, berarti hasil yang
di mol garamnya juga 0,05 mol ya. Kalau dia sebelumnya milimol ya, kan hasilnya milimol juga gitu. Jadi kan harus perhatikan satuannya. Ya, sehingga untuk soalnya pertama ini jawaban yang benar itu adalah yang B. Ya, sekarang untuk soal yang kedua ini mirip ya. Asam asetat mempunyai Ka 10⁻⁵. Bila dibuat larutan penyangga dengan melarutkan 0,2 mol asam asetat dan 0,02 mol Na-asetat dalam 1 liter air, maka larutan ini akan mempunyai pH. Nah, kalau misalnya seperti ini, dia kan diketahui Ka. Ya, diketahui Ka, terus diketahui ada molnya masing-masing, mol asamnya sama mol garamnya. Berarti kalian bisa menggunakan rumus yang pertama, ya, rumus yang ini. Ini rumus yang pertama, dan ini rumus yang kedua. Kalian bisa menggunakan rumus yang pertama. Ya, jadi konsentrasi H plusnya itu kan sama dengan Ka. Ka-nya kan 10⁻⁵. Saya masukin saja langsung ya angkanya 10⁻⁵. Dikali dengan mol asamnya itu adalah yang ini kan 0,2 per mol garamnya 0,02. Ya, 0,2 dibagi dengan 0,02 kan 10. 10 dikali 10⁻⁵ berarti 10 pangkat min 4 molar. Sehingga untuk pH-nya min log konsentrasi H+ ya, berarti pH-nya 4. Sehingga jawaban untuk soal yang kedua itu adalah yang B. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk dua soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Bukan ada yang kurang mengerti, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Bukan punya pertanyaan, tugas, ataupun PR yang kalian bingung cara mengerjakan seperti apa dan kalian ingin supaya kami membuatkan videonya, kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih.